Selamat datang di YouTube channel Putri Rahmawati. Kali ini kita mau bikin tutorial makeup ala Mbak Takia. Halo. Yeay. Aku make upin princess. Step pertama di sini aku normalnya mau yang lain. Normal seperti yang lainnya ya. Aku bersihin muka dulu. Di sini aku pakai tisu basah aja. Tadi kan udah dibersihin. Iya, tapi kan belum bersih. Ini lo lihat, lah. Jadi jangan sampai kecolongan ya. Iya, karena Udah emang dibersihin gak pakai apa-apa kok gitu. biasanya kita ketipunya krim. Krim dasarnya yang udah biasa dipakai sama klien ya. Kayak krim dokter, krim perawatan kayak gitu-gitu. Makanya sebersih apapun juga harus dibersihin lagi. Tapi sebenarnya ada nggak sih Mbak orang yang dia suka gini, nggak apa-apa ya Mbak, aku pakai Lihatlah noda ini guys. dosa. Apa nggak apa-apa? Ada yang nanya kayak misalkan Mbak, aku boleh nggak sih pakai SPF duluan gitu? Sebaiknya gimana? Jangan ya. Karena aku tuh tipe orang yang nggak bisa make upin kulit yang dia pakai ini. Maksudnya kalau yang terlalu keras kayak gitu, aku mending cari amannya benar-benar dibersihin. Karena kan juga cuma kalau dipikir-pikir kan cuma hari itu aja gitu loh, daripada menyesal ya kan. Betul. Karena kita tuh nggak bisa memprediksikan itu kita bakal stay, tergantung apa namanya, krim-krimnya yang dipakai, kandungannya yes, apa. benar. Terus untuk step selanjutnya di sini aku pakai setting spray ini dari Frudia. Nggak harus Frudia, bisa apa aja, Pixi juga bagus banget. Terus apa lagi ya? Studio Tropic. Nah, aku suka juga ya Studio Tropic, cuma karena cuma kalau yang ungu itu biasanya aku taruh di dia kayak di setelah loose powder sebelum compact powder di situ. Cuma kalau misal apa namanya kayak nggak ada Studio Tropicnya lagi habis atau gimana, aku bukan tipe orang yang kayak setting spraynya harus ini nih kayak gitu, enggak. Kita setting dulu. Ngopo dadak ngono kayak ikan cupang. Seger ya. Terus habis itu sambil nunggu ini kering, di sini kita siapin ini di sini aku pakai setup. Bebas setup boleh, feather boleh, terus apa lagi sih yang itu yang satu lagi? Brow It. Nah, Brow It, terus yang itu yang kotak itu apa sih? Brow It itu bukan? Bukan, Brow It ya. Pokoknya ada yang kotak itu. Ya pokoknya ini apa ya namanya, pomade-nya alis. Nah, jadi ini adalah rahasia alis serat. Jadi buat teman-teman yang punya alis, berbanggalah, jangan nggak usah dicukur karena emang itu adalah kunci dimana alis serat akan terbentuk. Nah di sini aku pakai setup. Kenapa pakai setup? Karena emang aku lagi punyanya setup. Nggak harus feather. Kalau dulu aku pertama kali itu aku pakai feather. Cuma feather itu kan kemasannya lebih kecil, kayak segini. Ini loh cuma segini kan. Nah kalau yang setup ini lebih banyak. Cuma kekurangannya dia mudah berkarat. Tempatnya udah berkarat. Iya, tempatnya. Tapi dalamnya enggak, cuma kan kayak mengurangi nilai estetika. Jadi aku kalau misal ada setup atau feather aku nggak mempermasalahkan. Nah ini kita fungsinya sama aja. Ini kita semprot pakai aku pakai Frudianya. Kalau misal teman-teman mau yang agak ekonomis atau hemat, mending pakai air biasa, nggak masalah. Ya nggak harus yang bertemu kandungan ini kayak gitu, kayaknya enggak. Nah terus kulinya aku bengkokin seperti ini. Nah ini kita ambil agak banyak kan, nggak apa-apa. Ini kayak gini. Nah ini kita sisirnya berlawanan arah dulu. Jadi kita acak-acakin dulu. Biar dia tuh kayak melepaskan diri. Enggak menggumpal. Yes, biar nggak menggumpal. Dan bisa masuk ya, maksudnya sih merata lah ya. Jadi benar-benar harus dipastikan dia tuh enggak yang gumpal-gumpal. Nah kalau udah kita sisir balik lagi. Nah ini harus dipastikan dia enggak yang gumpal-gumpal, tapi harus rapi karena ini adalah cetakan alis kita ke depannya nantinya. Nah terus kalau udah kita press pakai si tulang spulinya, batangnya. Nah ini karena emang aku kan spuli itu 1 kali pemakaian. Dibuang ya, habis dipakai buang. Nah kalau udah ini kan masih ada sisa-sisa kayak apa sih, busa. Nah ini kita bersihin pakai si
tisu kering. Karena ini kalau misal kita kayak nggak bersihin nanti bakal ngaruh di aplikasi complexionnya, dia bakal ngejeblok. Aku biasanya press lagi yang bagian alisnya, jadi biar makin keren. Itu aku di sini mau pakai si Estee Lauder yang kecil ini. Itu kita pijit-pijit juga area-area bagian bawah mata, bagian smile gitu. Jadi biar lebih meresap lagi ya. Yes, karena bagian itu kan bagian paling riskan kan, banyak banget kerutan. Saya mau pakai Frudia yang hijau. Nah ini tuh aku tuh beli karena diskonan di Shopee. Dan ini mini gitu ya. Dan ini, nah aku sukanya gitu karena kan kamu tahu kan Frudia yang pink itu gede. Nah itu tuh bener-bener makan tepat banget. Sedangkan kalau misal kita taruh di tempat shade and jar itu kayak kurang cantik dan susah, kadang tuh kayak nggak bisa dikeluarin atau gimana lah, intinya kayak gitu. Nah ini aku seneng banget nemu ini yang mini ini karena emang dia paling bisa disimpan. Bener, nah di sini aku pakai si Frudianya. Yes, dan ini tuh yang hijau tuh kayak ada efek birunya gitu loh. Dia buat semua jenis kulit. Kalau aku lebih cenderung ke yang berminyak sih. Cuma aku nggak tahu juga sih. Soalnya kayaknya yang paling normal tuh yang pink kan biasanya yang sering dipakai. Enaknya lagi yang Frudia ini tuh cepet banget kering dan cepet banget meresap. Aku mau pakai si Hada Labo yang pink ini. Aku tuh sebenarnya baru-baru ini aja sih pakai karena emang ini tuh susah banget di aplikasi ini, dalam artian kalau misalnya dia kayak kecepatan juga nggak bisa nyerap, kalau kelamaan juga nggak bisa kayak gitu. Jadi cari momen pasnya dia harus di aplikasi itu loh yang agak susah. Oh dia tuh kayak jelly. Oh iya. Kita aplikasiin semuanya. Jadi emang lebih baik ya sedikit-sedikit ini dulu ya. Setelah lagi dia tuh kan kayak jelly tuh Jess. Jadi kayak apa ya, kayak aku tuh malah kayak ngerasa ngaplikasiin lem gitu loh. Lem ke muka gitu ya. Kalau kamu tipe orang yang mudah make upnya duduk apa berdiri? Aku harus berdiri. Iya kan? Aku Karena belum bisa pakai duduk. kaca ya sekarang ya. Kalau dulu pas aku masih make up borongan, dulu banget tapi itu masih nggak apa-apa. Aku 15 menit bisa satu orang. Karena aku kan dulu make upnya cuma make up tari gitu loh, yang penting nampol aja gitu. Nah sekarang udah nggak bisa. Sekarang tuh ya kalau make upku cuma kayak gitu, aku nggak rapi. Karena alisku Karena sekarang gitu. harus terapian ya. Oke, selanjutnya di sini aku pakai Aquasil, ini hanya untuk bagian T-zone, hidung terutama. Nah, kenapa aku tuh pakein Aquasil? Karena tujuan makeup kan biasanya untuk acara ya, untuk event. Mau seaman apapun, itu kan bagian sini biasanya paling mudah banget berkeringat. Terus ada kan yang keringat timbul-timbul itu udah just tau nggak? Yang sudah Ya, yang kayak gitu, yang itu kemungkinan bisa dia bakal ngangkat si poli, nah itu aku kalau udah pakai ini kayak lebih tenang aja. Meminimalisir. Oke, di sini aku mau pakai yang LT Pro yang yellow orange. Ini adalah kecintaan semua. MUA. Yes. Kamu punya nggak? Kalau kamu nggak punya, kamu belum bisa dikatakan MUA kalau belum punya LT Pro yellow orange. Kamu ya. Nah ini tuh kayak sebiji jagung gitu aja. Pakai yang lagi viral juga. Ini dari Rimmel. Ini yang shade soft beige. Kayak satu pump gitu. Kita mixing dulu. Habis itu di sini aku mau pakai si Dose yang shade 115. Ini dikit aja. Dua setengah ya. Tergantung Tergantung. gede kecilnya. Cuma aku nggak sampai neken banget sih tadi. Saya cuma yang penting keluar aja. Nah ini segini aja. Terus tadi sponsnya aku pakai Magic, ini udah aku basahin. Nah ini kita aplikasiin. Ditetep pakai tangan dulu. Cuma ini karena emang di spatulanya ada, jadi kita kayak dari kembali. Nah enaknya kalau pakai tangan tuh ketika kita kayak
geser pun itu nggak yang terlalu bermasalah. Jadi bisa dirasakan. Iya. Cuma kalau bisa emang dia harus di tap tap. Cuma doang. Lebih jauh juga sih emang. Ya mungkin chemistry-nya tuh dari kulit dan Tekan chemistry guys. Nah kalau udah kita kayak satu spot terus kita langsung di apa sih namanya ini? apa? Di blending pakai di spot. Untuk yang layer kedua di sini aku mau pakai foundation dari Covermark. Ini aku cuma butuh liquidnya aja. Jadi kalau yang tadi kan mixing antara krim terus liquid kan, kalau yang untuk kriminal kan dia agak kenceng ya. Nah terus sama tadi kan yang liquid cuma satu macam. Nah ini aku mau pakai yang liquid karena aku tuh tipe orang yang suka lebih apa sih kayak dewy gitu loh sebelum pemakaian ke bedak. Jadi agak becek-becek. Nanti dia sebelum dikasih powder tuh dia harus benar-benar black dulu ya. Pakai shadingnya dari Sephora. Nah ini tuh untuk shading dalamnya itu aku cuma pakai bagian hidung aja. Untuk yang shading luar aku pakai yang powder. Untuk yang pipi aku pakai yang Atas ya, pokoknya seberapa penting hidung yang akan saya buat itu tergantung kita yang akan aplikasi. Nah ini tuh aku aplikasinya dari ujung mata gini, nggak sampai ke alis. Jadi bayangin itu benar-benar yang pinggirnya itu kayak kita berarti pakai sistem. Tengahnya di sini aku pakai LT Pro yang plum rose, itu cuma bagian tengah ini. Next di sini aku mau pakai blush on dalam dari Jafra yang warna Cashmere Peach. Ini pakai satu spons, dipakai untuk bagian belakangnya. Nah ini aku ambilnya dari arah atas telinga ke arah hidung cuping. Nah aku sukanya yang Cashmere Peach itu dia enggak yang terlalu nampol. Jadi kita bisa ngontrol warnanya. Nah ini, jadi buat teman-teman kalau misal kayak aduh kurang dah, aku pengennya tuh yang super nampol, itu tetap mulainya tuh kalau bisa dari belakang. Jadi depan tuh cuma sisa blendingan aja. Jadi pas ngambil habis itu belakang, Jadi warnanya tuh jadi terkesan kayak warna transisi gitu. Tapi biasanya ada juga yang pakai dua ini kan? Dua warna kan? Mau pakai bedak taburnya dari BLP. Ini untuk aplikasi bedaknya aku tuh paling suka dibuka kayak gini. Aku di sini pakai puffnya dari Nanat Nadia. Nah, seperti biasa lihat atas dulu, kita blending dulu bagian bawah mata. Kita ambilnya agak banyakan. Dan bawah mata ini agak tebelan aja. Terus kalau udah kita pakai yang sisi terbesarnya untuk area yang lain. Tap-tap dulu, banyak gak apa-apa, karena emang kunci untuk ngelok minyaknya itu ada di bedak loose powder. Oke, kalau udah kita hempaskan yang apa namanya enggak sisa. Karena kan kalau bedak tabur itu walaupun dia udah ngelok katakanlah tetap masih ada butiran-butiran. Nah kalau udah di sini aku bakal setting lagi pakai Frudia lagi bebas. Aku sih biasanya pakai ungu, cuma yang ungu Studio Tropic tuh lagi habis jadi aku pakai ini aja. Kenapa? Nah ini tuh kalau yang sebelum ke bedak padat itu benar-benar aku agak banyakin. Harus setengah kering gitu loh. Kalau misalnya yang basah banget itu ketika aplikasi bedak padat dia bakal demblok. Kita lanjut ke ini kan udah agak setengah kering gitu. Kita lanjut ke bedak padat. Nah di sini aku pakai MAC yang MC20 itu yang terang untuk bagian T-zone-nya sama under eye. Biarin dia kayak gitu dulu.
Terus bagian tengah jidat, karena ini jidatnya luas sekali, seluas samudra. Yang penting dia nggak ngegumpal di satu spot aja. Nggak kelihatan bentuk seret gitu. Terus bagian dagu, terus bagian bawah mata. Kenapa aku kalau misal ke klien itu biasanya aku menyarankan untuk soft line dipakai di akhir, karena selama proses sebelum akhir itu bagian mata riskan banget kena debu, kena apa sih namanya, butiran-butiran bedak, eyeshadow gitu, dan itu nanti bakal berair merah. Nah, terus untuk yang bedak yang lainnya aku di sini pakai Ines yang Shade 01. Kalau misal nggak Ines ya aku pakainya Ran kayak gitu. Kamu alergi Ines gak? Kayaknya sedikit sih. Udah biasa pakai lawan lipstick, pakai Chanel. Oh, ini anggap aja ini Chanel ya. Karena kenapa aku suka banget sama si Ines ini, karena emang dia tuh bisa nge-cover satu, terus tone warnanya tuh bisa menyesuaikan banget gitu loh. Jadi sebenarnya produk apapun kalau tekniknya benar juga dia Aman-aman bagus, aja. aman-aman aja ya. Jadi yang selain spot-spot tadi kita kasih ini semua. Tapi yang tadi tidak ditimpa. Enggak. Sekarang kita ke shading hidung. Nah, di sini aku pakai Sephora yang ini. Jadi ini tuh sebenarnya bedak, cuma aku kayak lebih suka ini jadi shading maupun bronzer. Oke, sekarang untuk bagian pipi kita mulai dari tadi yang blush on kita bikin, nah itu di bawahnya. Inces berbeda ya ketika podcast dan nge-make up. Lebih pendiam. Dia klien yang nggak reveal. Kan aku kan memberikan contoh. Begini klien yang reveal tuh ini adalah klien yang Sesungguhnya. sesungguhnya, yang diinginkan para MUA. Yang sini aku kayak kasih agak tebal. Karena aku udah mulai menggendat. Kita bentuk kayak agak semi-semi segitiga. Semuanya atau hanya ada beberapa klien? Semuanya. Yang dia udah runcing juga dikasih. Sayangnya jarang aku dapat klien runcing. Yang runcing. Klien yang runcing-runcing pilihnya kayak yang lebih mahal. Wah, Mbak tadi ternyata Murah. Ini sebenarnya nggak wajib untuk yang pemakai hijab, cuma kayaknya lebih cantik juga kan kalau misal nanti pas udah buka jilbab terus nggak sengaja ada tamu masih datang kayak gitu tuh masih agak wangun lah. Jelas lagi, cuma kita nggak usah ambil bedak, jadi kayak perjelas lagi batasan si kontur. sisa-sisa tadi ya, masih ada ya. Terus aku di sini pakai blush. Di sini aku pakai Miss Rose. Ini aku beli di Watson yang shade 03. Ini aku tampolin dulu warnanya. Tetap sama kayak yang tadi. Jadi ini cuma memperjelas cetakan awal. Mulainya tetap bagian belakang. Nah, dan ini tuh dibikin kayak tebel dulu nggak masalah, karena kan nanti masih banyak stepnya, dan kita kan pakai puff. Dia itu nggak sih namanya pudar? Pudar, blush on itu kayaknya paling cepet pudar ya. Kita ngerjain mata gitu ya, nanti pas udah dilihat lagi looknya, loh kok Hilang gitu. Tapi kalau misalnya makeup tari mungkin lebih gampang ya bikin blush on yang lebih tebal. Karena memang kita juga pemilihannya bukan yang soft pink gini. Jadi benar-benar kayak warnanya emang benar-benar muncul. kayak punya Ines itu kali ya. Ines. Kadang merah, ya merahnya bukan merah banget, cuma yang emang nampol kayak gini tuh nanti dari panggung itu nggak terlalu kelihatan ya. Padahal kalau dilihat langsung ya udah nampol. Tapi kesulitan nggak sih kalau misal kayak biasanya makeup tari terus tiba-tiba makeup klien yang Iya, aku ngerem banget. Karena ngeremnya agak susah kan? Ngeremnya agak susah. Nah, sekarang kita lanjut ke alis. Sebentar.
Ini aku pakai buat teman-teman, banyak banget yang nanya aku beli si apa ini namanya brush ini tuh di mana. Jadi ini tuh aku dikasih sama Mbak LT Pro dikasih sama LT Pro karena dulu tuh apa sih workshop atau apa, jadi satu set sepaket dari LT Pro termasuk brush ini. Nah ini tuh enak banget, sumpah enak banget, kayak aku tuh berusaha nyari yang selain ini tuh nggak bisa. Kalau beli di LT Pro nya aku nggak ada, karena dia emang nggak jual brush kan. Gitu. Jadi itu kayak bonus aja Nah terus untuk alisnya aku juga pakai LT Pro aja. Ini yang dark brown. Ini cara aplikasinya cuma di tap-tap di pomade-nya. Nah kita mulai gambar di tengah-tengah. Kalau udah sampai ke tahap alis tuh aku lebih banyak diam. Sambil ini ya, menahan. Aku kalau alis juga nggak bisa sambil ngomong nggak bisa. Kita fokus. Nah terus untuk yang depan kita kayak cuma ngambang-ngambang aja. Nah terus kalau misal ini kan masih kayak belum rapi, itu tuh nanti kita mainnya di concealernya, membentuk merapikannya ya. Ini dulu pakai si concealer. Nah concealernya tuh di sini aku pakai dari Naturactor yang 151. Untuk eyeshadow di sini aku mau pakai lip trimnya dari L'Oreal yang Infallible, yang shade papat. Ini shade-nya sedih sih, 862. Ini sebagai base eyeshadow-nya. Jadi kok eyeshadow-nya nggak mau yang neko-neko. Yang merah kuning juga. Mau tuh. Itu zaman aku nari di 2011. Tapi sampai sekarang tuh kadang masih ada yang nanya, loh Mbak bajuku warna ini. Nah aku tuh kayak nggak paham ketika seorang klien mengatakan itu tuh dan apa maksudnya, dan warnanya pink kan apa. Dan itu kan kebanyakan mereka ngomongnya pas pengaplikasian eyeshadow kalau nggak lipstick. Padahal kalau looknya itu biasanya dibikin sama ya, maksudnya bukan looknya, eyeshadownya. Karena sekarang rata-rata kan warna-warnanya juga cuma gitu-gitu aja kan. Coklat, krem, metalik, gitu-gitu. Nah ini aku pakai si apa yang tadi pakai buat shading dan bronzer. Kita warna transisi. Warna transisinya. Ini aku blendingnya dari depan. Kalau udah kita pakai yang warnanya. Sini aku pakai eyeshadow dari Morphe yang 18S. Nah di sini kita akan pakai warna yang gelap coklat ini atau yang agak ungu-unguan gitu. Kita blending untuk bagian kelopaknya. Ini nggak usah takut yang kayak ketebalan karena nanti bagian atasnya akan kita kasih glitter. Biar cocok meongnya. Zaman sekarang semuanya pakai glitter manja. Di sini pakai brush yang blendingan yang agak kecil. Aku pakai warna yang agak semi orange. Itu untuk ngeblend bagian tengah warna transisi sama warna yang gelap tadi. Supaya bisa nyatu. Seperti cinta kita berdua. Tadi dah. Oke, terus aku mau pakai Sephora yang glitternya. Ini yang nomor 08. Oke, terus untuk bawahnya di sini aku mau pakai warna yang agak coklat. Dan untuk ujung aja. Kita satukan sama yang atas. Oke, selanjutnya di sini aku pakai bulu mata
yang seri belantara dari CK Lash X Merindra. Ini punya Mbak Merindra. Cocok ya? Cocok aim. Nah ini kita lem dulu, habis kita lem kita aplikasi eyeliner. Nah nanti habis aplikasi eyeliner kita aplikasi lem juga di matanya. Jadi lem bulu matanya itu nggak cuma di bulu matanya tapi juga di matanya, karena ini kan 3D jadi harus butuh daya rekat yang paripurna. Aplikasi lemnya itu benar-benar di tulangnya, di belakangnya sini juga. Itu eyelinerku aku pakai dari BLP ini. Sekarang banyak yang pada pakai itu. Dulu pakai silky ya kebanyakan ya. Keren nggak sih BLP? Karena kalau untuk kebutuhan wedding kan tergantung sih ya. Kadang kan kalau misal yang soft banget gitu tuh menurutku lebih cocoknya untuk kayak acara pemberkatan kayak gitu-gitu ya, pakai international tone gitu kan. Cuma kalau misalnya kayak modern hijab atau tradisional terutama itu aku lebih sukanya yang kayak matanya one point Biar cetar. yes. Nah jadi kalau misal untuk aplikasi lemnya kita kliennya harus lihat bawah biar nggak nempel. Biasanya ya Merekat soalnya. Yang ini udah diaplikasiin lem, jadi kenapa aku aplikasi lem di sini dulu, karena biar yang bagian sini lebih kering daripada yang di mata. Karena kan kalau expert itu harus nunggu setengah kering kan, baru bisa nempel. yes, benar sekali. Nah ini kita aplikasinya agak lihat aja kayak agak naik gitu. Nah ini kan masih ada warna-warna apa namanya foundation. Nah ini nanti tugasnya si eyeliner BLP yang pensil. Ini lihat bawah. Nah ini menu wajib dan penyiksaannya di sini. Nah, sekarang rasain kan? Rasain jadi klien. Oke, terus next kita lanjut ke bulu mata bawah. Bulu mata bawah aku di sini pakai punyanya Artisan yang delicate. Ini tuh kenapa aku suka banget sama bulu mata ini, karena aku nggak perlu motong-motong lagi. Karena motong-motong bulu mata bawah itu rempong sekali. Dan mungkin bisa sebelum ini ya, sebelum datang ke tempatnya malam kalau lagi nggak sibuk. Enggak, itu nggak aku bisa. udah kurencanakan. Tapi kayak mager di akhirnya. Nantilah besok yaudah pakai itu aja. Akhirnya pakai ini lagi, kembali ke ini lagi. Cuma enaknya kalau Artisan itu dia tetap gampang di-apply kan. Dan ya udah. Cantik juga hasilnya. Itu tergantung orangnya nggak sih yang pakai. Yang pakai ini. Oke, di sini aku lupa ini serinya yang apa. Pokoknya aku pakai 2 macam. Kenapa tuh Kak? Kenapa 2 macam? Jadi yang bagian depan itu aku pakai yang agak lebih tipis. Kita pakai aku terus di depan. Di depan. Jadi patokannya itu yang paling belakang kalau aku. Makanya kalau paling belakang itu harus benar-benar kayak nyatu sama yang bagian atasnya. Enggak tuh 3 yang seri sama. Tergantung matanya nggak sih? Bisa kecilnya gitu. Disesuaikan. Jadi kalau misal matanya tuh kecil gitu tuh ya nggak usah sampai ini bang. Yang seri satu yang lagi. Aku pakai Elite ini dari Hara X Nadia. Ya nggak sih? Nah ini aku pakai yang seri M karena emang matanya Inces itu tenggelam dengan bulu-bulu mata yang badai sekali. Ini kita taruh di tangan, punggung tangan, langsung ambil 2 aku biasanya. Terus di sini aku semprot pakai si Frudianya. Pakai air biasa bisa? Pakai air biasa bisa, selagi bukan remover ya kayaknya. Iya.
Mineral limo. Terus kita kayak satuin. Kayak kita kasih warna-warna unyu-unyu gitu. Kita ke blush on lagi. Di sini aku pakai SK yang Honolulu. Ini untuk warna-warna terakhirnya. Tuh kan, yang tadi tuh kayak udah nampol banget tetap hilang. Jadi buat teman-teman kalau misalnya yang di make upin itu kan kadang tergantung ya, step orang kan beda-beda. Kalau misal ada yang dipakein blush on tebel gitu tuh nggak usah ini, nggak usah panik. Kamu kalau makain blush on tuh orangnya tuh harus senyum gak sih, Mbak? Enggak, aku enggak yang terlalu ini sih. Karena takaranku ya cuma kayak gini, jadi mau dia senyum mau enggak tuh yang dilewatin itu. Nah terus ini tuh kayak sampai ke cuping dikit-dikit aja. Nah di sini aku pakai highlighter ini dari Hojo. Kayaknya tuh puasnya tuh yang pipih gitu, jadi biar dia tuh lebih on point aja. Di depan biar kelihatan mancung. Yes, terus di antara mata. Terus belek-belek artis. Di tulang putih. Nah ini kejepit benda keras ya. Nah ini tuh kayak satu garis gitu loh. Diambilnya dari sini ke pas sini. ini cari tulang putihnya. Coba lihat. Nah jadi kelihatan kan, misal dari depan tuh ada orang yang kelihatan dari depan, ada yang enggak, dia agak cabi mungkin ya. Nah yang satunya Jadi naik turun nggak apa ya. cuma di satu area itu aja, jadi aku tuh nggak terlalu suka yang melebar gitu. atau semuanya glowing gitu tuh. Yang dagu ini kalau nggak ada rintangannya alias kayak jerawat atau Pintik-pintik gitu. atau bopeng kayak gitu bisa dikasih highlighter di bagian-bagian ini. Cuma kalau misal dia kayak bopengan atau jerawatan, bisa mungkin highlighter jangan melewati itu. Nanti timbul ya. Ya karena dia akan semakin memperlihatkan teksturnya. Nah terus untuk bagian jidatnya aku tuh pakainya brush yang besar. Yang gendut. Nah ini karena di sini ada beberapa jerawat, jadi aku nggak berani yang masih banyak. Untuk yang layer kedua aku di sini pakai BK. Ini yang shade-nya ini sih. Pokoknya ini mana? Campaign Pop. Jadi yang warna tengah-tengah, yang bukan pink, bukan warna putih juga. Nah ini aku timpa di atasnya si Hojo tadi, cuma dikit-dikit aja. Udah kita sapu-sapu lagi sisa-sisanya. tidak ada yang merebel-merebel. Yes, benar. Pakai Novo yang liquid glitter. Ya di sini aku pakai lipstiknya yang makeover yang 019 mix sama PLP yang Bloody Mary. Dah, terus habis itu kayak aku tes terakhirnya biasanya aku kasih pembatas lagi.
Tinggal pakai soft line dulu, terus nanti mau dijelasin sama Vita Eka.